program Posyandu Sehat dan Berdaya, kita juga sudah mendampingi kader-kader di 35 posyandu yang tersebar di 7 daerah. Di mana saja daerah-daerahnya, mungkin juga sama seperti daerah teman-teman sekarang gitu ya, sangat beragam. Ini juga teman-teman bisa lihat lokasi programnya, ada yang di Sumatera, ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, kemudian di Jawanya di mana aja sih? Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, lengkap ya, komplit. Ke arah timur kita pernah juga mendampingi di Bali, Sulawesi juga hampir merata ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Tengah, Tenggara, dan juga Gorontalo. Itu sekilas tentang Gagas Inspirasi Nusantara. Nah, karena mimpinya dari Gagas adalah mendorong terjadinya proses pembangunan yang berkelanjutan nih, teman-teman. Jadi kita dimulai dari mana sih tujuan pembangunan berkelanjutan ini mulai gitu ya. Kita akan ngobrolin sedikit tentang sejarah SDGs. Di tahun 72 itu PBB mengadakan konferensi manusia dan lingkungan di Stockholm. Jadi kebiasaannya PBB ini setiap interval 20 tahun sekali mereka mengadakan konferensi yang berkaitan dengan manusia dan alam sekitar. Nah, dimulai di tahun 72 ini udah ngerasa gundah gulana gitu ya. Kok ternyata pembangunan ekonomi ini tidak berjalan sebanding dengan kelestarian alam. Mungkin kan kita tahu juga dengan perubahan revolusi industri di kala itu membuat produksi yang kita hasilkan tuh semakin banyak, adanya mesin ditemukan dan lain sebagainya, sehingga itu juga berdampak pada pengeksploitasi sumber daya alam. Nah, ternyata nggak imbang nih. Nah, ini mulai dicium bau-baunya gitu ya di tahun 72. 15 tahun setelahnya di tahun 87 dibentuklah Komisi Brundtland. Jadi di sinilah dimulai bahwa konsep pembangunan berkelanjutan itu yang seperti apa sih? Sampai di sini dia memunculkan sebuah definisi. Definisinya apa? Teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Tapi gagasannya adalah sebenarnya keadilan dan keberlanjutan antar generasi. Yang dimaksud pembangunan berkelanjutan itu di mana pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tapi tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan atau generasi mendatang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Coba bisa dibayangin kalau sekarang kita masih bisa lihat hutan gitu ya, kemudian kita masih berlimpah air, jangan sampai anak cucu kita nanti nggak kebagian lagi pohon, nggak kebagian lagi air gitu. Dan itu hal yang simple gitu ya. Mungkin ada hal yang makro lain yang kemudian kalau kita tidak jaga untuk generasi masa depan, apa kabar dengan keberlanjutan generasi masa depan juga gitu. Kita pengen bertanggung jawab untuk itu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, PBB setiap interval 20 tahun sekali dia mengadakan conference, di tahun 72 dia mengadain, berarti 20 tahun mendatang, di 92, konsep dari Brundtland ini kemudian dibawa sebagai konsep global. Kayaknya ini bukan isu negara, isu regional, tapi ini isu global. Jadi semua kena dampaknya nih, segala sesuatu negara yang tinggal di bumi ini itu kayaknya kena dampak. Jadi isu ini bukan semata-mata isu regional lagi, isu negara lagi, tapi isu global. Nah, di tahun 92 di KTT Bumi di Rio de Janeiro ini, mereka mengadakan perjanjian multilateral yang isinya ada 3. Mungkin ini terkait erat kaitannya dengan kelestarian alam ya. Yang pertama adalah perubahan iklim, kemudian yang kedua adalah konservasi biologi, yang dimaksudkan untuk mengurangi angka kepunahan, gitu ya. Kalau kita beberapa kali mendengar berita kan ada spesies-spesies yang mulai punah, mulai langka gitu. Dan yang ketiga adalah disertifikasi pengurangan lahan gurun di dunia. Jadi gimana caranya lahan gurun itu tidak bertambah, kalau bisa sih berkurang, sehingga bisa digunakan untuk lahan-lahan yang produktif untuk manusia. Nah, sudah 20 tahun, kemudian kita akan ke 20 tahun lagi selanjutnya setelah ada perjanjian multilateral ini di tahun berarti berapa? 2012 ya. Di tahun 2012, PBB juga ngadain konferensi Rio Plus 20. Konferensi ini bahas apa? Bahas 20 tahun lalu ketika kita ada perjanjian multilateral, ternyata setelah direview, perjanjiannya tidak semulus
itu gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak efektif untuk dilakukan. Sehingga di konferensi ini membahas solusi agar semuanya itu memandang penting pembangunan berkelanjutan, karena ini untuk semuanya ya, bukan untuk satu negara. Sehingga waktu itu negara-negara masih sibuk memberantas kemiskinan lewat tujuan pembangunan milenial. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan MDGs, nah disinilah awal mula di lobby-lobby gimana kalau misalnya pemberantasan kemiskinan ini kan juga satu bagian dari pembangunan berkelanjutan. Gimana kalau kita meneruskan MDGs sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, lobby-lobby ini rupanya berhasil karena 3 tahun setelahnya, di tahun 2015, akhirnya ada penetapan agenda 2030 atau di mana cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan itu tercapai. Nah, di sini awalnya usulan SDGs-nya itu banyak banget, dari 300 gitu ya, kayaknya tujuannya banyak banget, akhirnya bisa dikompact jadi 17 usulan. Di 17 usulan itu juga ada 169 target. Kalau teman-teman familiar dengan SDGs, ada target atau tujuan yang pertama sampai tujuan yang ke-17 ya. Mulai dari menghapus kemiskinan sampai kemitraan untuk mencapai tujuan. Coba teman-teman mulai baca-baca gitu ya. Kalau yang udah pernah baca dulu 1 sampai 17. Karena habis ini ada pertanyaan untuk teman-teman. Oke. Kita lanjut sebentar ya. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya SDGs ini? Tujuannya secara garis besar ada 3, kemakmuran bersama gitu ya. Ada juga inklusi sosial dan juga kelestarian lingkungan. Kalau misalnya secara sosial, secara ekonomi, secara lingkungan kita kuat, itu tujuannya kita bikin yang namanya SDGs ini. Nah, gagasannya kalau semua tuh udah tahu tujuannya nih, tujuannya udah jelas, udah ditetapkan dan diakui bersama secara global. Maka di sini sebenarnya gagasannya tujuan yang jelas ini akan memastikan peran-peran masing-masing pihak di sebuah negara itu juga jelas. Pemerintahnya, pengusahanya, warga negaranya, mahasiswanya, mungkin peneliti, aktivis, konsumen, itu diarahkan ke tujuan bersama, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, karena semuanya ngerti urgensinya. Kalau kita nggak mulai, kita akan bisa membahayakan generasi masa depan untuk kelestarian hidup mereka. Dan karena kita tinggal di bumi, ya bumi ini cuma satu dan nggak bisa diduplikasi lagi gitu ya. Oke. Dan saat ini pelaksanaannya 193 negara, termasuk Indonesia, sudah mengadopsi, mengakui, mengatakan bahwa SDGs ini ternyata penting ya, ternyata merupakan arah bersama yang kita butuhkan selama ini. Terkait dengan peran masing-masing tadi yang saya minta teman-teman untuk mengamati 17 tujuan itu, setiap orang tuh punya peran. Saya sebagai warga negara, teman-teman sebagai warga negara itu juga punya peran masing-masing gitu ya untuk pembangunan berkelanjutan ini. Nah, peran apa sih yang teman-teman ambil gitu? Kalau teman-teman bayangkan sekarang, peran apa sih yang sebenarnya teman-teman ambil? Atau kalau teman-teman belum mengambil perannya itu sekarang gitu, itu kira-kira teman-teman mau ngambil peran yang mana sih untuk berkontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan ini? Karena kalau ditelaah lebih jauh gitu ya, kita kan juga pengen berketurunan gitu ya, kita pengen meninggalkan legacy gitu, berupa mungkin sumber daya dan lain sebagainya. Kita tuh mau milih jadi penonton atau mau milih jadi orang-orang yang meskipun kecil kontribusinya, kita menyongsong ke arah peradaban yang lebih baik dengan lingkungan yang lebih lestari gitu. Nah, kalau ngomongin peran, Gagas Inspirasi Nusantara ini pengen mengambil perannya adalah melakukan program-program community development. Yang namanya program-program community development itu penting juga untuk punya community worker, ya kan? Siapa yang akan menjalankan program community development? Yaitu community worker. Nah, disitulah perannya Gagas Inspirasi Nusantara dengan adanya Gagas Talenta Academy ini, kita akan sama-sama belajar tentang community development dan bagaimana menjadi community worker yang efektif.
Berkaitan dengan komunitas, mungkin kita juga perlu menyamakan persepsi, menyamakan definisi. Saya sudah mengambil definisi dari Wilmot yang ada di dalam Popol. Jadi ada 3 kategori untuk komunitas. Kalau misalnya kita mengartikan komunitas itu apa sih gitu, beda-beda gitu ya. Kelompok itu kelompok apa gitu. Dari yang pertama, komunitas itu bisa dikategorisasikan sebagai lokalitas dan wilayah. Jadi misalnya nih, teman-teman ada di Bogor, teman-teman ada di Jakarta. Kalau misalnya ada warga Bogor, itu komunitas juga. Warga Jakarta, komunitas juga. Warga desa A, warga kecamatan B, gitu ya. Warga kampung C, itu bisa komunitas karena dibatasi oleh wilayah teritorial. Itu bisa disebut sebagai komunitas. Kemudian yang kedua, kategorisasinya dia juga bisa dikatakan sebagai kelompok kepentingan. Jadi kalau ada orang dengan kepentingan yang sama, dia itu bisa berkumpul menjadi sebuah komunitas. Kepentingan yang sama tuh misalnya dia punya hobi yang sama, atau dia juga punya kepentingan yang sama, misalnya komunitas keagamaan gitu ya, kepentingannya sama. Nah itu juga bisa dimasukkan ke kategori kedua. Dan di kategori ketiga ini, kategorinya adalah komunitas sebagai sekelompok orang yang memiliki kondisi sama. Misalnya kita sama-sama pekerja nih, oke, kondisi kita sama, jadi kita berkomunitas untuk mendirikan komunitas serikat pekerja, gitu ya. Jadi 3 definisi ini yang menurut saya cukup mewakili dan gampang untuk dipahami tentang apa sih komunitas. Nah, komunitas kita udah mulai clear, sekarang kita ke pekerja komunitas. Kalau menurut teman-teman pekerja komunitas itu apa sih gitu? Oh ya, dia volunteer. Oh ya, dia yang turun ke masyarakat, turun ke desa gitu ya. Jadi kalau secara garis besarnya ini diambil dari Taylor Priestley dalam Popol juga. Jadi pekerja komunitas itu sebenarnya profesi ya, merupakan profesi serius nih ya, profesi yang membantu masyarakat dalam keadaan tidak beruntung untuk mendapatkan kontrol yang baik atas keadaan mereka. Jadi tugasnya menstimulasi masyarakat untuk berdaya dengan apa? Dengan potensi yang dimilikinya. Karena saya sangat meyakini bahwa setiap masyarakat itu punya potensi. Bahkan tidak usah di masyarakat ya, setiap diri kita dilahirkan kita punya potensi. Punya kelemahan pasti, tapi punya potensi juga pasti gitu ya. Jadi yang kita dorong adalah potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi, jadi pekerja komunitas ini perannya apa sih, tugasnya apa sih di masyarakat? Nah, ada 4 bagian besar yang disampaikan oleh Jim Ive, bahwa ada peran educational, peran fasilitatif, peran representasional, peran teknikal. Kalau yang educational, mungkin dia meningkatkan awareness gitu ya. Oke, awareness bahwa 2 tahun pertama itu adalah masa-masa balita ini butuh banyak asupan gizi gitu, yang sebelumnya nggak aware jadi aware misalnya. Kemudian mereka melakukan training, mereka memberikan informasi-informasi, dan bahkan kadang-kadang mereka juga dibutuhkan untuk confronting. Artinya adalah meluruskan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya keliru, tapi sudah berada di dalam lingkungan masyarakat mereka. Nah ini peran educational. Peran fasilitatif ngapain sih? Ngumpulin orang jadi satu, memudahkan mereka menyusun tujuan bersama, memudahkan mereka menyelesaikan permasalahan, memudahkan juga mereka untuk berbagi ide gitu ya, untuk melaksanakan ide tersebut. Ini kemampuan fasilitatif. Ada juga kemampuan atau peran representasional, itu adalah kemampuan untuk mewakili. Jadi sebagai pendamping gitu ya, sebagai community worker, kita juga kadang dituntut mewakili suaranya komunitas. Kadang kan komunitas berada di situasi yang mungkin kurang berdaya gitu ya, sehingga kita perlu menyampaikan suaranya melalui advokasi ke pemerintah, advokasi ke komunitas dan kelompok lain gitu. Dan ibaratnya di representasional ini kita jadi PR untuk komunitas yang sedang kita dampingi, menjejaringkan dengan komunitas lain begitu. Dan di technical, ini teknis banget gitu ya, kemampuan presentasi, kemampuan assessment, kemampuan ngelola komputer untuk nulis-nulis, laporan gitu ya, kemampuan juga untuk financial control terhadap pendanaan dalam program community development. Kira-kira seperti itu, dan tenang aja, ini kayaknya perannya jadi banyak ya,
untuk menjadi sebuah community worker yang efektif, ya kita mari belajar sama-sama karena Gagas juga punya concern untuk menyiapkan community worker yang siap untuk menjalankan program-program community development. Dalam artian tidak hanya fasilitator yang ada di lapangan, tapi yang mengelola program pun perlu kita kembangkan, gitu ya. Kita dari tadi udah ngobrolin tentang community development, tapi kita belum bahas tentang definisinya apa. Saya pengen ngambil 2 definisi. Definisi pertama dari PBB, bahwa community development ini merupakan proses gitu ya, yang dirancang. Berarti kan direncanakan juga gitu, untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial, dan ini dari partisipasi aktif masyarakatnya, sehingga mereka mandiri. Jadi partisipasi aktif masyarakat itu kita stimulus terus sehingga dia maksimal. Dan definisi kedua ini ada dari Green and Haynes, bahwa community development ini adalah upaya yang terencana. Tadi kan sebuah proses gitu ya, ini terencana, jadi nggak asal. Ini harus direncanakan, yang mana nanti ini bisa meningkatkan kapasitas warga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi kualitas hidup tuh banyak ya komponennya, nanti bisa dipelajari. Kalau dibahas di sini nggak cukup waktunya, karena saya harus cepat-cepat juga ya ke pembicara yang selanjutnya. Dan Komdev itu ada beberapa prinsip-prinsipnya, ya antara lain adalah pendekatannya harus holistik. Kita kan lagi dampingin manusia nih. Manusia itu kan dinamis sekali gitu ya. Banyak hal-hal di sekitar manusia yang mana sangat kompleks dan dinamis, sehingga kita nggak boleh memakai satu pendekatan aja atau satu sisi aja melihatnya. Misalnya yang kita lihat sisi ekonomi tanpa melibatkan sisi sosial, sisi lingkungan, kemudian sisi culture, itu kita harus lihat semuanya. Jadi ini pendekatannya holistik. Dan Komdev ini adalah sebuah proses, bukan hasil, bukan di awal aja, bukan oke, kamu merencanakan Komdev ya, saya sudah melakukan Komdev. Nggak cukup sampai direncana aja, nggak cukup sampai diimplementasi aja, tapi dia adalah proses panjang. Ya mungkin waktunya nanti tergantung ya, tapi ini adalah sebuah serangkaian proses. Kemudian yang namanya Komdev itu munculnya harus dari partisipasi masyarakat, dari pengaruh masyarakat itu sendiri, dari edukasi masyarakat sendiri. Jadi bukan dari community worker-nya yang pengen, tapi keinginan untuk berubah, keinginan untuk kualitas hidupnya meningkat itu dari masyarakat. Nah, rencana pengembangannya juga harus memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik. Meskipun kita melakukan community development bukan di bidang lingkungan, tapi prinsip Komdev adalah kita tetap harus melihat pengelolaan lingkungan yang baik. Dan kita juga harus, yang esensi menurut saya adalah mengarah pada keberlanjutan. Gimana caranya program-program aktivitas perilaku yang sudah kita tanamkan semenjak program itu, ketika community worker-nya pergi tidak mendampingi, itu akan terus berlanjut praktek-praktek baiknya, sehingga kualitas hidupnya mereka juga akan meningkat. Dan yang terakhir, tidak pernah bisa tujuannya tidak bisa tercapai kalau tidak ada kemitraan dari berbagai pihak untuk saling membantu. Kok kayak kontradiktif ya, tadi suruh mandiri tapi ini mitra. Oke, ingat, kemitraan adalah bukan hubungan saling tergantung gitu ya, maksudnya bukan hubungan ketergantungan. Kemitraan adalah hubungan yang berdaya dan berdaya. Untuk apa? Untuk kita berdaya, mereka berdaya, kita bisa sharing resource, sehingga kita juga bisa mencapai tujuan dengan efektif gitu. Jadi bukan ketergantungan ya yang di sini ya, yang dimaksud dengan bermitra. Begitu. Nah, itu teman-teman yang menjadi prinsip. Dan terakhir, jadi apa kaitannya Komdev dan juga SDGs gitu. Dan karena kita memilih pendekatan Komdev ini untuk kontribusi kita pada SDGs. Jadi pendekatan Komdev ini memang sangat membantu ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan baik gitu ya. Bahkan International Association of Community Development itu sepakat kalau Komdev itu punya peran penting dalam pencapaian SDGs. Salah satunya karena pendekatan Komdev kan holistik, sama juga dengan pendekatan SDGs yang holistik. Jadi dia tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi dia lengkap melihat berbagai sisi-sisi yang lain. Kemudian Komdev ini
menjawab kebutuhan SDGs sebenarnya. Kalau di SDGs kan pengennya ada partisipasi masyarakat. Dan itu merupakan prinsip Komdev, partisipasi masyarakat, kemudian juga pelibatan masyarakat yang rentan. Itu salah satu esensinya Komdev juga, dan itu membantu untuk pencapaian SDGs. Kemudian juga ada meningkatkan kesadaran, meningkatkan kapasitas, mengajak untuk bermitra dengan stakeholder, dan yang paling penting Komdev ini salah satu prinsipnya adalah keberlanjutan, sehingga ketika masyarakat sudah terlibat, masyarakat berdaya, kemudian masyarakat itu bisa berlanjut mempraktikkan perilaku-perilaku baiknya yang mana bisa mendorong mereka untuk terus melakukan itu dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi nggak lebay ya, kalau menurut saya nggak lebay kalau menempatkan community development value-value-nya itu, baik value maupun prakteknya, menjadi jantungnya SDGs. Begitu, itulah yang kita pilih di Gagas. Kenapa SDGs kok larinya ke Komdev? Itu sejarah singkatnya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan segera gitu ya, mungkin udah nggak sabar ngobrol-ngobrol dengan pembicara kita. Tapi sebelumnya, karena masih pada seger-seger nih, kayaknya kita foto dulu ya, biar nanti nggak kelupaan di akhir. Jadi saya minta teman-teman yang belum buka video, mohon bisa dibuka videonya. Kita akan foto. Di sini itu ada 5 slide gitu. 5 slide gitu, jadi dan saya nggak tahu teman-teman ada di slide yang keberapa. Jadi nggak apa-apa ya, kita action 5 kali gitu, biar tetap tampan cantik gitu. Oke, kita akan mulai dari slide pertama di komputer saya. Semuanya siap. Yang belum buka video, saya minta buka videonya biar kita bisa tampil ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ganti ke slide kedua. Sebentar. Oke. Slide kedua, siap-siap. Tetap senyum ya, karena kita nggak tahu di slide keberapa. 1, 2, 3. Oke. Kita ke slide ketiga. Teman-teman yang belum buka videonya, silahkan ya bisa dibuka. Biar kita bisa saling berkenalan, biar kita bisa saling bertatap muka. Oke, 1, 2, 3. Oke, di slide keempat. Kita akan buka juga, pause lagi karena kita nggak tahu di mana ya. Buka videonya, silakan yang belum buka. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, sesi fotonya udah selesai. Kalau misalnya sesi foto apa namanya, sesi foto daring tuh jadinya gampang gitu ya, cepet. Oke, nah sekarang langsung saja kita akan bersama-sama nih teman-teman untuk mendengarkan obrolan, sharing pengalaman dari pembicara kita. Dan pada sesi kali ini akan dimoderatori oleh Saudari Rati Afina. Jadi saya serahkan waktu dan kesempatannya kepada Saudari Rati. Silakan, Rati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman apa kabar? Saya Rati Afina, moderator yang akan memandu sesi sharing pada webinar Gagas Talenta Academy Starting a Community-Based Initiative pada hari ini. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk antusiasme teman-teman karena hingga saat ini sudah ada 86 partisipan yang sudah hadir bersama kita. Oke, nah ngomongin pemberdayaan masyarakat atau community development, saat ini Komdev dipandang sebagai sebuah pendekatan alternatif dalam pembangunan. Di mana melalui pendekatan Komdev, masyarakat dipandang sebagai subjek, bukan lagi objek pembangunan. Sehingga pembangunan nantinya diharapkan dapat bersifat bottom up dan memfasilitasi partisipasi serta inisiasi dari masyarakat. Nah, melalui hal ini, masyarakat diharapkan bisa lebih berdaya dan meningkat kesejahteraannya dengan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan sebagai bagian dari pembangunan kini tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari masyarakat, salah satunya generasi muda. Saat ini, banyak sekali generasi muda yang sudah menginisiasi program-program pemberdayaan atau pengembangan masyarakat. Nah,
Sehingga di masa-masa sekarang ini banyak diperlukan community worker atau pekerja komunitas yang mampu untuk mendampingi masyarakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian kalau kita mau membuat sebuah program pengembangan masyarakat, apa saja sih tantangannya dan skill apa yang harus dimiliki sebagai seorang pekerja komunitas atau community worker? Nah, jadi pada kesempatan kali ini, semua pertanyaan tersebut akan kita bahas tuntas bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Saya akan membacakan profil dari kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Cahya Wulandari, atau saya biasa panggilnya Mbak Wulan. Beliau adalah lulusan psikologi dari Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan pendidikan masternya di University of Bristol di bidang Psychology of Education. Kemudian Mbak Wulan ini banyak berkecimpung di program pengembangan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pendidikan. Kini Mbak Wulan adalah program manager di Gagas Inspirasi Nusantara yang salah satunya mengelola program Anak Indonesia Bersih dan Sehat. Ya, Mbak Wulan mungkin bisa say hi dulu ke para peserta. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Nah, yang kedua, ini narasumber yang pasti juga sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Panji Aziz Pratama. Beliau adalah alumnus Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Pajajaran, pernah menempuh pendidikan non-degree di Northern Illinois University dan University of Science Malaysia, dan sejak tahun 2013, Panji merintis Isbanban Foundation atau Istana Belajar Anak Banten yang memiliki misi untuk meningkatkan akses pendidikan anak-anak di Banten. Lewat kiprahnya di Isbanban, Panji sudah meraih beberapa penghargaan, diantaranya nominasi Kick and the Heroes pada tahun 2018, Global Changemaker 2016, First Winner Nutrifood Leadership Award 2015, dan Asoka Young Changemaker tahun 2013. Panji, bisa saya hai dulu ke para peserta? Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya akan mengingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Ya, jadi pada sesi pertama nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, baik untuk Panji maupun kepada Mbak Wulan selama 40 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya dengan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa raise hand ketika sesi Q&A sudah dimulai, dan yang kedua, teman-teman bisa chat, bertanya lewat kolom chat dengan mengetik nama, asalnya dari mana, mau bertanya ke siapa, dan pertanyaannya apa. Oke. Jadi langsung saja, yang pertama saya mau bertanya dulu nih sama Panji. Panji, gimana sih awalnya Isbanban sebagai sebuah kegiatan community development ini bisa berjalan? Apa sih tantangan yang dihadapi? Mbak Rati, terima kasih. Teman-teman juga makasih banyak. Awal mula Isbanban itu, jadi kalau teman-teman, mungkin kalau yang Banten pernah dengar, atau yang di luar Banten belum dengar juga, Isbanban itu sebenarnya komunitas dulunya 2013. Kita itu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, hadir dan lahir cuma gara-gara kita sama-sama anak-anak muda Banten gemes sama yang namanya pendidikan di Banten yang begitu-gitu aja gitu. Nggak pernah ada peningkatan, partisipasi pendidikan juga sangat-sangat rendah, dan akhirnya zaman semester 2, saya masih kuliah waktu di Unpad, yang mana kalau kuliah kan semester 2 tuh masih sangat-sangat teoritis ya, pengennya pulang aja lah, ya udah akhirnya pulang, dan kebetulan hari itu lagi ada banjir bandang. Kita coba bantu banjir itu dengan cara kita ngegalang dana, bantu anak-anak di pelosok daerah itu untuk bisa trauma healing sama banjir. Dan pada akhirnya kita kepikiran lah buat namanya satu taman baca buat adik-adik, daripada cuma ngasih bantuan pakaian layak pakai atau bahkan makanan yang juga hari itu juga udah banyak. Akhirnya kita dengan bikin taman baca supaya taman baca itu bisa dirawat sama masyarakat dan juga bisa digunakan semaksimal mungkin buat adik-adik kita di daerah yang terkena banjir. Mulai dari sana komunitas itu berkembang, lama-lama nggak cuma di satu desa, tapi tahun-tahun berikutnya kita bikin di desa-desa lain dan di daerah lain. Waktu itu akhirnya kita sempat sampai sekitar 7 desa binaan di 7 kabupaten kota. Sekarang sudah ada 15 desa binaan. Alhamdulillah bergerak dibantuin anak-anak untuk bisa belajar lebih baik lagi, fokus di
belajar mengajar. Kita ada program minggu belajar, jadi setiap hari minggu kita nurunin para volunteers untuk bisa ngajarin adik-adik belajar apapun. Tapi sekarang kita sudah fokus ke 21st century skills. Jadi adik-adik diajarin untuk bisa pengembangan kapasitas diri. Gitu. Jadi awal-awal mulanya sebenarnya kalau ditanya tadi awal mula ya itu cuma karena kita anak-anak muda Banten gemes sama pendidikan di Banten dan akhirnya bikin komunitas. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi yayasan. Sejak 2016 lalu kita dinobatkan sebagai yayasan. Dan sudah berjalan sekarang berarti sudah hampir 7 tahun berjalan. Terus tantangannya juga lumayan. Kalau ditanya sama Mbak Rati, tantangannya apa? Banyak banget gitu. Jadi selain tantangannya adalah uang, uang itu sebenarnya bukan tantangan utama ya. Tapi yang pertama-tama itu tantangan utamanya adalah tim. Kita kekurangan banget namanya volunteers. Dulu pertama kali volunteer cuma 5 atau relawan kita cuma 5. 2013 zamannya teman-teman tuh mungkin masih Facebook kali ya. Saya dulu masih Facebook banget tuh 2013. Jadi nyari volunteer tuh cuma pakai poster seadanya di. Sekarang ada Canva, dulu tuh nggak ada. Dulu adanya Photoscape, masih hancur banget lah. Kita post di Facebook, terus nggak ada yang minat. Bahkan ada yang bilang ini organisasi politik macam apa di Banten, ini mau mendukung salah satu pasangan calon gubernur ya. Oh my god, akhirnya kita banyak diomongin kayak gitu. Yang daftar tuh cuma 10 orang, itu pun yang datang cuma 5. Dan nggak apa-apa, kita jalan 5 orang dulu, ngajar 1 tahun 5 orang itu kita ngajar. Salah satunya saya, jadi saya pulang pergi ke Jatinangor lah ya, Jatinangor Banten. Setiap sebulan tuh bisa 2-3 kali buat ngajarin anak-anak. Selama 4 tahun saya kuliah di sana, supaya ISBAN tetap bisa jalan. Jadi tantangan utamanya sebenarnya bukan dana komunitas itu, tapi tim. Itu sih Mbak Rati. Oke, luar biasa. Jadi memang kegiatan community development ini memerlukan tim yang solid justru ya. Jadi tidak bisa dilakukan sendirian aja gitu ya. Oke, nah tadi menarik sekali. Kalau tadi kan Panji cerita bahwa Isbanban ini adalah kegiatan yang dimulai dari kegiatan komunitas yang lahir karena punya aspirasi yang sama. Nah ini aku juga pengen nanya nih ke Mbak Ulan. Mbak Ulan, program Anak Indonesia Bersih dan Sehat ini kan program Komdev yang berbasis dari CSR ya Mbak. Gimana sih kegiatan Komdev yang dilakukan berbasis CSR, apa bedanya dengan program-program Komdev yang misalnya seperti tadi Panji lakukan berbasis dari aspirasi yang sama gitu dari komunitas. Bagaimana bisa diceritain? Ya, jadi memang secara global dulu ya, memang perusahaan-perusahaan itu sejalan dengan SDGs, kemudian diajak bermitra gitu ya oleh pemerintah gitu. Jadi memang sudah ada kesadaran secara global bahwa memang kalau mau menciptakan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, maka semua sektor harus terlibat, baik itu sektor profit, sektor pemerintah maupun sektor ketiga, atau biasa kita kenal dengan komunitas atau NGO. Nah dari sanalah kemudian ada dorongan gitu ya untuk perusahaan-perusahaan ini untuk melakukan sebuah program yang memberikan dampak kepada lingkungan sekitar perusahaan. Nah, kemudian banyaklah dibentuk corporate social responsibility di beberapa perusahaan yang memiliki value dan mungkin luxury untuk melakukan itu ya. Mereka punya resources untuk itu. Nah, Anak Indonesia Bersih dan Sehat ini merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh sebuah perusahaan makanan gitu. Nah, tantangannya adalah kalau CSR itu mereka fundingnya sudah ada gitu, wilayah sasarannya sudah ada, tetapi karena ada pergeseran pandangan gitu ya dari yang biasanya mereka hanya memberikan itu donasi gitu ya ke daerah-daerah sekitar pabrik atau ke daerah perusahaannya, menjadi diajak berpikir untuk lebih memberikan sebuah program yang bisa lebih berdampak dan lebih sustain gitu. Nah, disitulah kemudian peran perusahaan-perusahaan seperti Gagas hadir gitu. Jadi kita menjadi konsultan untuk mereka, berdiskusi bersama gitu ya dengan mereka untuk merancang sebuah program yang sesuai dengan harapan perusahaan, tetapi juga memperhatikan value-value dari Sustainable Development Goal, dan tentunya kalau dari Gagas sendiri memang
coraknya itu adalah atau keunggulannya memang kita selalu mengedepankan pendampingan masyarakat gitu, karena seperti yang sudah Kino tadi sampaikan ya, bahwa pendampingan masyarakat itu kita yakini sebagai cara untuk bisa memberikan atau meningkatkan kemampuan masyarakat yang berasal dari diri mereka sendiri, dari, oleh, dan untuk mereka. Begitu kira-kira, Rati. Ya, oke. Jadi tadi menarik sekali bahwa Mbak Ulan cerita bahwa ada pergeseran antara kegiatan charity yang biasa dilakukan oleh perusahaan, kemudian menjadi kegiatan pengembangan masyarakat yang sifatnya lebih memberdayakan ya, Mbak. Iya. Nah, sejauh ini menurut Mbak Ulan, sejauh apa sih community development ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat dibandingkan program charity, Mbak? Ya, tentunya beda sekali ya. Jadi kalau misalnya charity itu kan, kalau charity-nya habis, udah gitu. Mereka tidak akan punya resources lagi untuk melanjutkan gitu. Nah, tetapi kalau pengembangan masyarakat itu kan kita bersama-sama ya untuk menemukan gitu potensi apa yang ada di masyarakat, prioritas masalah apa yang mau mereka atasi, seperti itu. Nah, kemudian kita fasilitasi, kita beri pengetahuan-pengetahuan, sehingga knowledge itu ada di masyarakat, tidak lagi ada dari orang luar yang datang, gitu. Nah, jadi disitulah dampaknya. Kemudian juga dalam program-program yang kita lakukan, itu kita bisa mungkin gitu menerapkan 3 prinsip, yaitu kita kolaboratif, partisipatorif, dan non-charity. Kolaboratif itu jadi kita ini ya berusaha untuk membuka akses hubungan masyarakat dampingan kita dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah mungkin, dinas pendidikan, unit perusahaan gitu, untuk nanti ketika sudah selesai programnya, jalinan relasi itu tetap ada sehingga mereka masih bisa mungkin melangsungkan kegiatan programnya. Parsipatoris, nah itu tadi ya yang melibatkan elemen-elemen masyarakat dari awal program hingga akhir. Awal tuh perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi monitoring, dan non-charity gitu, Mbak. Oke. Ya. Jadi tadi Mbak Ulan menjelaskan bahwa ada prinsip-prinsip yang dipegang ya Mbak ketika kita mau mengembangkan masyarakat. Jadi tadi ada kolaboratif, kemudian partisipatif, dan kemudian satu lagi non-charity. Gitu ya. Nah, kemudian saya mau beralih nih ke Panji, karena saya juga penasaran, sudah sejauh ini Isbanban berjalan dan sudah sebesar ini sejak tahun 2013, prinsip apa sih yang selalu dipegang teguh oleh Isbanban dalam menjalankan proses community development? Ya, ya prinsip apa, kalau ditanya prinsip apa, mohon maaf nih kalau suara anakku bunyi. Tapi gini, kita jawabnya prinsip apa. Tapi kalau misalnya Isban ditanya prinsip apa yang dikembangkan sama Isban atau dipegang sama Isban Bang, kita itu percaya kalau masyarakat itu pasti punya namanya masalah dan keluhannya masing-masing. Dan yang paling utama adalah gimana cara kita untuk bisa menjawab permasalahan masyarakat itu. Jadi prinsip utama yang kita ambil adalah prinsip need assessment. Kita perlu tahu sebenarnya kebutuhan apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan-jangan kita datang ke dalam satu masyarakat, kita lupa kebutuhan utama mereka itu sebenarnya apa. Kita sok tahu datang ke sana sebagai expertise di bidang Komdev, tapi kita lupa bahwa kebutuhan yang benar-benar terjadi di masyarakat itu seperti apa. Jadi need assessment menurutku adalah prinsip yang paling utama sebelum kita masuk ke hal-hal yang lain. Hal yang kedua adalah jangan lupa kalau kita juga harus melihat ada nggak sih di sana potensi yang ada di masyarakat. Karena nggak harus melulu tentang masalah. Komdev itu juga bisa melihat seberapa besar potensi yang masyarakat punya. Dari situ kita bisa mengembangkan, makanya namanya community development. Isbanban percaya bahwa setiap masyarakat itu pasti punya potensi, baik potensi di daerahnya, potensi stakeholdernya, potensi antar orang di sananya, interaksinya, bahkan potensi kekuatan gotong royong mereka. Itu bisa dijadikan sebuah pengembangan awal sebelum teman-teman mengerjakan community development. Itu Mbak Rati.
Jadi tadi saya tertarik dengan bagaimana kemudian assessment itu justru menjadi tahapan terpenting dalam proses community development ya Panji. Iya, betul banget. Oke. Dan kemudian masyarakat ini justru memegang peran utama sebagai subjek dalam community development. Jadi mungkin benar yang dikatakan bahwa program Komdev itu adalah dari, untuk, dan oleh masyarakat ya. Nah, selama ini nih menurut pengalaman Panji, Isbanban berjalan, kemudian dengan lika-liku kegiatan community development-nya, skill apa sih yang sebenarnya harus dimiliki ketika kita mau menjalankan program pengembangan masyarakat? Oke, kalau ngomongin tentang skill, sebenarnya skill yang paling harus dimiliki untuk awalan adalah skill untuk aware sama sekitar. Yang pertama itu, karena tanpa itu kayaknya kita nggak pernah bisa empati untuk bisa melihat seberapa dalam masalah di masyarakat itu sendiri. Yang paling utama juga adalah skill interpersonal. Karena orang-orang Komdev atau orang community worker itu kerjaannya itu di lapangan. Ketemu orang, ketemu warga, ketemu RT, ketemu RW, ketemu lurah, bahkan sampai kita harus bisa ketemu dengan para pemangku kebijakan. Seperti kepala desa, itu kan punya peraturan kebijakan. Bahkan kalau kemarinan kita coba untuk masuk ke ranahnya pemerintah kabupaten dan kota, supaya mereka bisa juga dorong secara kebijakan di community development itu sendiri. Gitu. Oke, dan mungkin ada nih satu pertanyaan yang sering juga ditanyain sama teman-teman, kalau misalnya latar belakangnya bukan dari ilmu sosial, misalnya dari ilmu alam gitu, kira-kira mungkin nggak sih menjalankan program community development, atau Panji punya pengalaman bekerja dengan teman-teman yang di luar background sosial? Ya, ini pengalamannya Isbanban banget sih. Kita tuh kan organisasi sosial yang mana isinya tuh nggak cuma anak sosial, bahkan di Isbanban tuh kalau untuk jurusan kesejahteraan sosial tuh cuma saya doang backgroundnya. Sisanya tuh teman-teman tuh ada yang teknik kimia, teknik mesin, bahkan biologi, kimia, macam-macam gitu. Ada pendidikan matematika. Mereka adalah orang-orang yang eksakta, bahkan tidak sosial banget. Tapi pengalaman untuk bekerja dengan mereka tuh satu sih, mereka tuh mau belajar kok. Setiap orang itu bisa kok untuk melakukan sebuah community worker, asalkan mereka satu berprinsip untuk mau mendengarkan, banyak-banyak mendengarkan masyarakat. Karena melatih empati itu penting buat teman-teman community development workers, itu penting banget supaya kita tahu sebenarnya masalah yang terjadi itu apa yang perlu dibantu. Jangan-jangan selama ini kita ngaku-ngaku sebagai community workers, tapi kita belum tentu mau mendengarkan keluh kesah apa yang ada di masyarakat. Menurutku itu sih. Jadi kalau pengalaman yang kerja sama teman-teman yang non sosial itu ada. Yang paling penting adalah ajak mereka untuk sama-sama turun dan mau mendengarkan supaya mereka juga tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan. Gitu. Oke, kalau saya bisa simpulkan berarti untuk menjadi community worker itu kita harus lebih banyak mendengar ya. Iya, itu kayak skill utama sih, Mbak. Iya. Oke, nah kalau menurut Mbak Wulan nih, ketika menjalankan program community development, apa sih skill yang harus dimiliki oleh seorang community worker? Oke. Makasih. Tentunya benar ya yang Panji sudah sampaikan, interpersonal adalah kunci. Nah, lalu yang kedua itu adalah kemampuan mengelola proyek yang mumpuni. Nah, ini jadi pengalaman gitu dari dulu-dulu gitu ya, terjun di dunia ini, ketemu sama anak-anak muda yang semangat gitu. Nah, seringkali niatnya menggebu-gebu gitu ya, rencananya banyak gitu. Nah, tetapi kemudian karena mungkin ini sektornya non-profit ya, jadi terkadang kita suka lupa nih untuk mengelola proyek itu secara profesional gitu ya, karena nggak ada tuntutan kalau misalnya kita terlambat timeline-nya misalnya, mundur 1 bulan gitu, karena non-profit, jadi paling pertanggungjawabannya kan hanya ke apa ya, mungkin donor atau donatur gitu. Jadi tekanan untuk taat kepada pengelolaan manajemen yang baik itu lebih longgar dibandingkan kalau mungkin kita bekerja di perusahaan gitu ya, di dunia profit. Nah, dunia profit sebaliknya gitu, mereka sangat bagus pengelolaan manajemen proyeknya, manajemen manusianya, tetapi mungkin masih
bergeraknya fokusnya adalah pada profit saja. Nah, alangkah idealnya gitu ya kalau kita bisa menggabungkan dua contoh baik dari dua sektor ini gitu. Jadi mengelola proyek sosial dengan cara yang sebaik mungkin. Nah, ini tuh punya niat itu bagus, punya funding itu modal, punya tim solid itu ada resources. Nah, tapi gimana sih skill yang dibutuhkan untuk bisa menerjemahkan niat baik itu ke dalam suatu cita-cita program. Habis itu gimana sih kita tuh memanfaatkan resources yang ada, tim yang ada, duit yang ada, supaya bisa mewujudkan cita-cita tersebut, sambil kita juga bisa mengembangkan dan mempersiapkan cita-cita lain yang hendak dicapai gitu. Nah, itu udah gitu belum lagi soal pengukuran ya kan, pengukuran dampak, pengukuran pencapaian. Terus gimana sih kita bisa mengekstraksi pembelajaran yang kita dapat di lapangan itu untuk jadi pengalaman yang akan berguna bagi kita ke depannya, serta juga untuk komunitas-komunitas lain belajar. Nah, ini salah satu skill juga yang cukup lemah kayaknya ya untuk community worker adalah membaca dan menulis gitu. Jadi yakin deh bahwa sebelum kita itu pasti ada orang atau pihak yang punya ide yang mirip gitu, yang udah melaksanakan kegiatan yang mungkin senada dengan yang mau kita laksanakan gitu. Nah, daripada kita spend so much resources untuk melakukan trial and error, coba deh kita baca datanya, baca report atau jurnal yang lain yang ada di luaran sana gitu. Dan sebaliknya, ketika kita udah mendapatkan learning-nya, kita juga tuliskan gitu. Nah, kemampuan ini semua ya, jadi interpersonal, mengelola project, membaca dan menulis, itu sangat bisa dipelajari sebenarnya, Mbak Rati. Gitu. Oke, jadi sebenarnya pengelolaan project juga merupakan sebuah kunci ya Mbak Wulan ya? Iya, betul. Supaya program Komdev ini bisa berjalan, bisa sustain, dan bisa tersampaikan dengan baik dampaknya kepada masyarakat luas ya. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaan saya sudah habis. Saya sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber. Sekarang adalah giliran untuk teman-teman bisa bertanya. Saya akan memberikan 3 kesempatan bagi 3 peserta. Sebelumnya, saya mau mengingatkan juga untuk teman-teman mengenai panduan bertanyanya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand. Di mana sih fitur raise hand? Jadi di bawah kolom Zoom teman-teman ada tulisan partisipan. Di situ teman-teman bisa klik dan ada tulisan raise hand. Nah, kedua, teman-teman bisa bertanya lewat kolom chat dengan mengetik nama, asalnya dari mana, mau bertanya ke siapa, dan pertanyaannya apa. Nah, saya juga menghimbau kepada teman-teman yang mau bertanya untuk dapat bertanya dengan padat, singkat, to the point, supaya narasumber juga punya waktu yang lebih luas untuk menjawab. Oke, dipersilahkan untuk teman-teman yang raise hand untuk bertanya langsung. Oh ya, jangan lupa untuk penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah dari Narasa, penyedia pangan lokal dan sehat, yang teman-teman bisa main ke Instagramnya Narasa, yaitu @kenarasa, dan bisa juga lihat di marketplace-nya di Tokopedia atau Shopee Narasa Nusantara. Oke, kita lihat untuk teman-teman yang sudah raise hand, ini ada Daud Kusuma Dwi Jayadi. Ya, halo Mas Daud, mungkin boleh dibuka mikrofonnya, boleh dibuka videonya untuk bisa bertanya langsung. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo Mas Daud. Mungkin bisa di spotlight? Ya, oke. Silakan. Jadi mau tanya ke Mbak Wulan nih Mbak, kan kalau Komdev tadi kan salah satunya ada kemitraan. Nah, ketika terjadi pentingnya, gimana ya caranya kita memanage itu? Karena kan mungkin community worker-nya udah paham, kemudian dari perusahaan atau pendonornya udah paham juga, tapi dari masyarakatnya sendiri menganggap bahwa wah ini untung nih ada uang masuk atau ada dana lah segala macam. Tapi padahal kita tujuannya untuk mendevelopment komunitas itu bukan sekedar charity gitu. Itu jadi manage konflik kepentingan itu. Oke. Terima kasih Mas Daud. Tadi dari mana asalnya? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Oke, terima kasih Mas Daud. Pertanyaannya saya tampung dulu. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada lagi yang sudah raise hand. Ini dari Jessima Nathanael Samosir. Halo.
Bisa dibuka mikrofon dan videonya. Halo Mbak, terima kasih Mbak Rati. Ya. Saya boleh dua. Oke, silakan. Ya ke Mbak Cahaya atau Mbak Lukulan, tapi salah satu yang menjadi power untuk di Komdes salah satunya adalah kemampuan project. Nah, dan menulis, kira-kira Mbak, tips-tips apa yang bisa dibagikan untuk dalam hal kemampuan menulis, dalam hal memahami project dengan baik gitu Mbak. Itu untuk Mbak Ulan. Lalu kepada Mas Panji, Mas, kira-kira dalam kita memulai satu kegiatan di dunia Kondef, contohnya ada satu orang yang ingin bergabung kepada satu komunitas development. Nah, kira-kira apakah kita harus memulai dari permasalahan yang ada di daerah tersebut, atau kita melakukannya itu harus dengan membutuhkan waktu yang lama? Ya Mbak Rati? Suaranya nggak kedengaran Mbak Rati? Ya, Mas, jadi tadi apakah harus dimulai dari masalah atau? Apakah dimulai harus dari masalahnya itu satu masalah saja, atau bisa lebih dua masalah faktornya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, Mas dari mana Mas? Oh ya maaf, saya Jessima, saya dari Kota Medan Mbak. Oke, dari Medan. Oke, nah selanjutnya ini saya mau ambil pertanyaan yang sudah ditaruh di kolom chat. Oke, saya pilah dan pilih dulu. Oke, nah ini ada sebuah pertanyaan menarik dari Ade Hilman Maulana dari Jakarta. Ingin bertanya ke Mas Panji, bagaimana sih seorang community worker dapat mengidentifikasi permasalahan di tengah masyarakat, khususnya di tengah situasi pandemik seperti saat ini? Gitu. Oke, jadi kita mulai saja untuk menjawab. Mungkin bisa dari Mbak Wulan. Tadi Mbak Wulan ada pertanyaan. Ini pasti mungkin berkaitan dengan kegiatan Komdev yang berbasis CSR ya Mbak. Gitu. Seringkali ada konflik kepentingan gitu antara masyarakat dan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak lain, misalnya perusahaan. Bagaimana menanggulanginya gitu, menghadapinya? Oke, ya ini memang sering sekali kita ketemu ya, Mas Daud gitu. Kalau ada bendera perusahaan masuk, karena kami bahasannya adalah sekolah ya. Jadi sekolah tuh pasti dia bawaannya udah, ini kita mau dapat apa ya, bingkisan apa lagi nih, apakah komputer gitu, atau pembangunan infrastruktur atau apa gitu. Nah, karena itulah memang penting sedari awal kita itu sudah melibatkan seluruh pemangku kepentingan program kita. Jadi kalau kita biasanya ada sosialisasi di awal, di mana itu melibatkan dari Gagas, dari kami sebagai pelaksana community development-nya, kemudian dari perwakilan perusahaannya, dan juga dari perwakilan ekosistem sekolah, biasanya kepala sekolah atau yang mewakilkan begitu. Nah, di sosialisasi itulah sebenarnya kita menyamakan pandangan dan menjelaskan program ini. Kemudian untuk supaya lebih kuatnya lagi, perlu ada hitam di atas putih gitu ya, karena ini formal gitu, jadi biasanya kita pakai MOU. Tetapi seringkali meskipun sudah ada hal seperti ini pun terkadang masih banyak gitu ya pemangku kepentingan yang salah paham gitu. Nah, untuk itulah kalau misalnya pendekatan program kita kan kita mengirimkan fasilitator ya, Mas Daud, ke sekolah-sekolah gitu, ke wilayah. Nah, fasilitator ini juga kita bekali dengan pelatihan. Di situ kita harus benar-benar kita jaga ini seperti yang Panji tadi bilang ya, dikelola timnya gitu. Fasilitator adalah bagian dari tim program, sehingga kita kelola supaya transfernya sepemahaman mengenai program ini itu bisa disampaikan oleh fasilitator. Jadi yang salah paham itu akan selalu ada, maka kita juga harus menyediakan sedari awal yang bisa meluruskan kesalahpahaman itu gitu, dan harus terus-terusan seperti itu. Itu.
Oke, terima kasih Mbak Bulan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan Mas Dawud tadi. Nah, terus lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Jessima. Ini apa sih tipsnya dalam menulis dan memahami program? Oke. Halo Mas Jessima. Dari jauh kayaknya nih ya. Mas Jessima, kalau boleh tahu sedang memulai atau kepikiran untuk memulai komunitas gitu, Mas? Ya, terima kasih Mbak Ulan. Kalau saya sebenarnya sudah pernah di community development di salah satu desa di Kepulauan Mentawai. Nah, saat ini saya juga ada beberapa tawaran di salah satu yayasan-yayasan yang di Indonesia. Yayasan ini masih baru-baru aja Mbak, dan tentunya dalam salah satu tanggung jawabnya adalah memahami proyek dan harus mempunyai pengalaman menulis. Nah, saya juga ingin belajar di sini kira-kira untuk menantang diri lagi Mbak dan berbagi tips dari Mbak Ulan. Terima kasih. Oke. Nah, tipsnya adalah belajar, kesasar, buntu, belajar lagi Mas. Jadi aplikasikan selalu gitu. Kalau sumber-sumber belajarnya banyak sekali ya. Bisa lewat online, itu ada akademi-akademi yang memberikan pembelajaran mengenai project management, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Kemudian Mas juga bisa berdiskusi dengan orang-orang yang punya gerakan yang sama dengan Mas Daud gitu. Nah, kemudian ini sih ada banyak forum Mas sebenarnya, kalau Mas Jessima cek LinkedIn gitu, ada forum community development, di situ bisa saling bertukar pikiran. Nah, yang paling penting lagi adalah cara terbaik untuk belajar adalah melakukan. Jadi kalau misalnya sekarang Mas Jessima punya program yang kecil gitu ya, mungkin tingkatannya bisa hanya di sekitar RT atau RW Mas Jessima, nggak apa-apa. Itu sedari awal kita coba terapkan pengelolaan proyek manajemen yang baik gitu. Jadi semua tercatat, terencanakan. Habis itu harus tertib ya untuk menuliskan progres dari program tersebut, belajar buat report. Nah, nanti di forum, kalau Mas ketemu forum, bisa sharing dan minta feedback. Nah, dari situ mungkin bisa mempelajari. Itu caranya ya. Kemudian juga mengcopy itu. Kalau kita belum bisa melakukannya, maka kita copy dulu gitu. Kopinya bukan copy paste ya, tapi sebenarnya kalau misalnya di internet itu sudah banyak sekali ya standar report atau standar deskripsi program suatu NGO gitu, misalnya dari dari yang internasional maupun yang lokal. Nah, itu bisa kita pelajari gitu, bagaimana cara mereka melakukan penulisan yang baik, strukturnya bagaimana, itu bisa dilihat di situ gitu. Gitu, semoga menjawab. Oke. Terima kasih Mbak Wulan. Nah, selanjutnya kita minta Panji untuk menjawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana sih memulai kegiatan community development? Apakah, kalau tadi kan Panji cerita, Isbanban juga dimulai dari beberapa orang merasakan permasalahan yang sama tentang pendidikan di Banten gitu. Apakah misalnya dalam memulai kegiatan community development ini harus melihat satu masalah saja atau bisa beberapa faktor gitu? Gimana? Okay. Kalau di Komdev sebenarnya nggak ada masalah yang tunggal ya. Biasanya dia tuh saling terkait. Bahkan nih biasanya jodoh-jodohannya adalah ekonomi, masalahnya pasti akan terkait sama pendidikan. Kesehatan masalahnya akan terkait sama lingkungan. Gitu nggak sih? Mungkin teman-teman ya, banyak berkecimpung di Komdev, begitu saya ngerasain banget. Karena di Isbanban juga kalau kita nih fokusnya masalah pendidikan, ternyata ujung-ujungnya faktor yang ngebuat pendidikan anak-anak tuh nggak bisa lanjut dari mulai SD ke SMP, SMP ke SMA, itu cuma gara-gara orang tuanya dari sisi ekonomi itu bisa dibilang cukup lemah. Mereka cuman buruh tani, penghasilannya juga kecil gitu. Jadi kalau ditanya tentang terkait apakah Komdev itu cuma satu masalah, justru sebenarnya Komdev itu multi problem ya. Kita bisa menyentuh banyak masalah untuk bisa kita selesaikan dengan community development workshop gitu Mbak Rati. Oke, jadi justru tidak terbatas dari satu masalah, karena sebenarnya tidak ada masalah yang tunggal ya, itu menarik sekali. Nggak ada, iya. Betul. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, ini ada yang nanya, gimana sih untuk
mengidentifikasi permasalahan di tengah masyarakat, khususnya di tengah pandemi seperti ini? Oke, di tengah pandemi ya, kalau mau identifikasi, sebenarnya kalau secara proses, mungkin Mbak Wulan lebih sangat paham, tapi yang pernah kita lakukan, pengalaman kita kalau misalnya mau identifikasi masalah kan biasanya kita tuh ngelihat secara makro dulu. Di Banten itu, kalau contoh Isbanban tuh ngelihat angka partisipasi kasar atau APK-nya pendidikan di Banten yang paling lemah tuh di mana? Misal di daerah Pandeglang, Banten. Dari Pandeglang, kecamatan mana yang anak-anaknya APK-nya paling lemah, atau anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan yang nggak bisa lanjut sekolah itu paling tinggi itu di mana? Misalnya di kecamatan A. Dari kecamatan itu, baru kita coba berkoordinasi. Jadi identifikasi masalah itu bisa dari makro, atau sebenarnya bisa dari grassroots, atau dari akar rumput dari masyarakat itu sendiri. Kalau teman-teman Komdev lebih suka gaya yang mana? Isbanban tuh biasanya gayanya emang gaya dari bawah. Kita turun dulu, tapi kita nggak akan langsung turun. Kita biasanya lihat dulu secara makro mana sih yang paling potensial untuk kita kerjakan satu project. Tapi sepengalaman kita kemarin, kita tuh ambil dulu data secara capture besarnya, kecamatan mana yang paling membutuhkan, dan baru di sana kita langsung koordinasi dengan berbagai stakeholder. Maka dari itu sebenarnya di community development, hal yang paling harus diperhatikan adalah stakeholder management. Kita kadang nggak pernah tahu nih, kepala desa itu belum tentu sepenuhnya dia yang punya pengaruh besar loh. Bisa jadi lokal hero-nya itu bukan kepala desa, ada Pak Ustadz di sana. Ustadz di sana yang bahkan lebih paham. Ada masyarakatnya yang nggak bisa lanjut sekolah, ada masyarakatnya yang ekonominya lemah, dia yang paling paham sama data, sama keadaan masyarakat. Bahkan banyak saya ketemu sama kepala desa yang dia tuh sebenarnya nggak terlalu mengenal masyarakatnya sendiri gitu. Jadi kita harus pintar-pintar mencari the local hero, karena itu yang akan membantu kita dalam mengidentifikasi masalah. Dan orang itu kita harus kunci gitu. Identifikasi masalah nggak akan bisa sangat dalam kalau kita nggak dapetin orang yang bisa menyambungkan kita kepada banyak hal. Saya disambungkan, ini kita bersyukur banget di Isbanban, saya ketemu satu ustadz. Ustadz itu sebenarnya tokoh masyarakat yang akhirnya dia membantu kita untuk bisa ngasih tahu, Mas Panji di sini loh lokasi yang paling banyak anak nggak lanjut sekolah. Ini loh anak yang ternyata ibunya itu cuma buruh tani dan penghasilan 10.000 per hari, anaknya 9 gitu. Tahu banget gitu. Jadi menurutku identifikasi masalah perlu banget untuk dilakukan secara grassroots, tapi jangan lupa untuk melihat secara capture besarnya. Terus kalau tadi ditanya di situasi pandemik kayak gini, saya harus tarik nafas nih. Ini Komdev ini ngentah ya. Ini saya merasakan 90% itu kita lakukan secara lapangan. Community development interaksinya harus langsung, ketemu langsung masyarakat atau warga desa. Biasanya saya ketemu orang-orang desa. Itu mereka boro-boro bisa virtual kayak gini. Ya handphone aja mungkin nggak ada, atau bahkan sinyal aja nggak masuk ke dalam desa. Kita nggak bisa lakukan identifikasi masalah secara virtual, nggak bisa. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi masalah secara capture besarnya dengan cara melakukan riset. Risetnya harus mendalam. Bisa dari riset desktop research dulu. Setelah itu kita bisa hubungi pemerintah setempat, misalnya dinas pendidikannya, kita koordinasi sama kepala dinas, lakukan virtual meeting dengan Kadis, karena Kadis pasti punya fasilitas dong. Dan akhirnya dia akan memberikan data-data yang cukup valid, mana daerah yang kira-kira perlu untuk dibantu. Jadi secara pandemik kayak gini, kita cuma bisa melakukan identifikasi masalah secara capture besarnya aja. Mungkin belum bisa langsung turun ke masyarakat, karena itu sangat beresiko. Kalaupun iya, protokol kesehatan jangan lupa untuk digunakan. Gitu. Oke, terima kasih Panji. Jadi memang untuk turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat itu penting banget ya di dalam community development. Apalagi tadi Panji bilang bahwa kadang yang ada di masyarakat itu harus kita gali lagi, kayak tadi dibilang local leader itu kadang bukan kepala desa justru gitu. Iya. Oke. Nah, karena waktu untuk bertanyanya masih ada, saya akan membacakan lagi 2 pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di kolom chat. Yang pertama adalah dari Haris, dari Magelang. Mau nanya ke Panji, bagaimana sih menjaga konsistensi Isbanban dari tahun 2013 hingga bisa bertahan sampai sekarang walau banyak tantangan? Dan bagaimana mengelola tim agar bertahan sampai sekarang? Itu boleh langsung dijawab.
Oke, ya Haris ya. Terima kasih Mas Haris. Bambang menjaga konsistensi itu penuh ketidakkonsistensian. Waduh, ini berat banget karena kita tuh menjaga tim supaya tetap satu value, satu semangat. Yang perlu diingat dari sebuah non-profit organization kayak kita nih non-profit, artinya dana itu benar-benar sangat-sangat challenging buat kita untuk bertahan supaya program kita bisa tetap jalan. Beberapa kunci yang kita pernah ambil dari pengalaman kami di Isbanban adalah akhirnya kami membuat value bahwa tim adalah satu keluarga. Jadi teman-teman juga perlu tahu bahwa ternyata Isbanban ini dikelola sama anak muda usia 18 sampai 25 tahun. Maka dari itu yang pertama adalah harus kenal karakter teman-teman yang ada dalam satu tim. Kita ini berarti 18-25 adalah millennials awal, yang mana mereka itu suka banget diapresiasi, mereka suka diberi tantangan, mereka suka banget untuk dianggap apa yang mereka lakukan. Hal-hal itu yang kita coba lakukan. Jadi setiap apa yang mereka lakukan kita harus apresiasi sekecil apapun itu. Bahkan kita harus punya momen spesial kepada para relawan yang ada di Isbanban Foundation. Nah, akhirnya keluar tuh outputnya adalah value. Value kita itu respect. Jadi respect itu singkatan sebenarnya RESPECT. Jadi R-nya remind atau saling ingetin antara volunteers. Karena tim itu kalau nggak saling ingetin pasti bakal hilang. Kebayang nggak sih banyak orang yang kayak udahlah saya emang nggak dianggap cuman remah-rempeyeh di sini gitu, jadi hilang aja. Kalau apalagi volunteers ya teman-teman lakukan itu. Jadi remind itu penting banget, saling ingetin. Kalau semangatnya lagi turun, teman yang lain lagi semangat harus ingetin. E-nya empati, kita harus dengerin apa yang mereka mau keluh kesahkan, karena setiap orang yang gabung sama satu organisasi sosial, khususnya organisasi kerelawanan, mereka tuh pasti punya concern tersendiri. Siapa tahu mereka pengen cari teman, pengen cari keluarga baru, pengen cari rumah kedua untuk lebih nyaman. Lakukan organisasi selayaknya rumah sendiri. Jadi jadikan itu organisasi rumah sendiri supaya mereka merasa nyaman. S-nya spesial. Kalau di Isbanban tuh kayak ulang tahun kita suka rayain supaya mereka merasa spesial. P-nya powerful. Semangatnya harus dicas terus. Pendiri atau ketua organisasi atau ketua Komdev itu sendiri juga kadang ya manusia juga ya, kita kadang suka lemah juga, jadi harus saling semangatin. E-nya lagi engagement. Nah, ini adalah keterlibatan semua pihak di satu organisasi tim. Organisasi tim atau teman-teman volunteers itu kalau ada satu aja yang nggak dilibatin, yakin deh 1 bulan lagi dia bakal keluar. Karena ngerasa bahwa aduh apa sih saya mah nggak pernah dengerin apa yang saya lakukan atau apa yang saya pengen bilang. Terus C-nya collaboration, harus berkolaborasi karena semua orang punya skill. T-nya terakhir nih yang membungkus semuanya, itu adalah trust. Jadi kepercayaan itu penting dalam satu tim. Makanya Isbanban menggunakan respect ini selama 7 tahun supaya kita tetap bisa bertahan. Apapun kondisinya, ada donor ataupun tidak ada donor. Mungkin Mbak Ulan ini yang paling ahli untuk mencari donor ya. Isbanban tuh berjuang banget untuk mencari donor. Ya, pernah 2 tahun dapat donor, tiba-tiba nggak ada donor lagi, itu luar biasa. Saya selalu bilang, prinsipnya adalah kita non-profit organization, ada atau tidaknya dana, kita harus tetap jalan. Karena dulu kita berjalan tanpa dana sama sekali. Gitu. Oke, menarik. Jadi memang ada value-value yang harus dipegang ya oleh tim ketika menjalankan Komdev, dan itu yang membuat sebuah program Komdev ada maupun tidak ada dana itu terus berjalan ya. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Buat teman-teman yang belum dimatiin mikrofonnya mungkin dimatiin dulu. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk Mbak Wulan dari Indah Kusuma, dari Madiun. Mbak Wulan, bagaimana sih strategi atau tahapan membuat community development untuk masyarakat? Apakah ada tool khusus? Dan bagaimana menjaga agar tetap sustain? Apakah ada perbedaan spesifik dengan program lain? Wah, ini lumayan banyak pertanyaannya, Mbak Wulan. Mungkin bisa ya? Iya, ada di chat. Mungkin aku nanti bisa chat ke Mbak Wulan. Iya. Oke, aku chat. Oke, sudah ini aku dari Madiun ya. Ya. Oke, halo Indah.
Oke, yang pertama itu dimulai dari cita-cita ya atau ide gitu. Kalau misalnya aku akan bahas mungkin langsung spesifik digagas ya. Jadi idenya biasanya kan datang dari perusahaan gitu ya. Nah, kemudian kita akan brainstorming untuk merumuskan bersama apakah ide ini bisa dicapai atau enggak. Nah, itu biasanya kita ada tools yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita pakai apa namanya teknik fasilitasi. Kemudian kita akan membuat desain program bersama. Nah, desain program ini macam-macam sih teknologinya. Ada yang menggunakan logika perubahan, ada yang menggunakan apa namanya framework ini ya, kotak-kotak gitu. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Ada juga yang kayak spider web gitu. Jadi teknologinya banyak, ilmunya banyak, di mana bagaimana tergantung apa yang kamu yakini. Kalau misalnya ini tatarannya adalah komunitas sederhana gitu, yang terpenting tadi sudah disampaikan oleh Panji ya gitu, ada need assessment-nya di awal gitu. Jadi kita punya cita-cita, lalu kita lakukan apakah cita-cita kita itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui need assessment. Need assessment tuh kalau misalnya digagas, biasanya kita mulai dulu dengan desk research, itu dengan studi literatur ya. Kalau teman-teman mungkin nggak punya luxury untuk mengakses jurnal, karena memang di Indonesia ini belum open source ya, jurnal tuh harganya mahal sekali. Kalau mau mendapatkan artikel yang berkualitas itu aksesnya susah gitu ya, di Google Scholar juga kadang cuma dapat abstraknya aja gitu. Teman-teman bisa harus memanfaatkan relasi. Biasanya kalau teman-teman punya rekan atau kenalan yang sedang bersekolah di luar negeri, nah itu biasanya mereka dapat akses untuk ke jurnal-jurnal yang bagus gratis. Jadi ketok aja pintunya gitu, minta tolong, aku pengen punya kegiatan kayak gini, aku perlu sumber-sumber penelitian atau report yang kayak gini, tolong dong cariin gitu. Itu akan sangat membantu gitu, karena kita punya amunisi yang lebih banyak. Kita punya studi desk-nya, kita need assessment kan ke masyarakat, kita coba petakan dulu ya, pemangku kepentingan mana sih yang kita perlukan. Kalau misalnya programnya di sekolah, ada ekosistem sekolah, kelas sekolah, guru, dan murid, nah yang di sekitarnya apa? Apakah nanti ada pengawas pendidikan, dinas pendidikan, atau nanti ada juga malah ke puskesmas gitu. Nah itu dipetakan. Tadi yang Panji bilang itu ya, ke lapangan gitu, grassroots-nya di situ dimainkan. Nah, kemudian nanti dari sana juga direncanakan atau dipilih gitu ya, intervensi mana yang paling cocok. Intervensi itu kegiatan apa sih yang bisa dilakukan untuk mencapai cita-cita itu tadi gitu, yang sesuai dengan need assessment masyarakat gitu. Nah, kemudian itu kalau bisa dipahami bersama ya sama semua tim gitu. Nah, kemudian dikontrol secara berkala, ditentukan kira-kira untuk mencapai cita-cita tersebut programnya akan berapa lama. Program akan berapa lama itu sangat tergantung dengan funding mungkin yang kamu punya gitu ya. Tadi Panji bilang, aduh fundingnya habis gitu. Nah ini waktu program itu juga bergantung pada banyak hal ya, pada kemauan komunitas kamu, pada memang kemauannya perusahaan. Kita cek bisa dari hasil temuan di lapangan itu juga. Nah, kemudian juga siapin monitoring evaluasinya. Ini untuk melihat kita salah jalan nggak sih gitu. Jangan-jangan ini kita mau mencapai Surabaya, tapi kok kita malah muter lewat Selat Sunda gitu kan, kejauhan gitu. Jadi kalau kita punya itu, jadi kita punya desain yang memang sudah kita rencanakan dari awal, itu membantu kita supaya kita nggak tersesat dan kita bisa sampai ke tujuan tuh dengan efektif. Banyak toolnya. Ini ikut Gagas Talenta Academy aja ya Indah, nanti kita ajarin situ. Tapi yakinlah bahwa ini kan semua ini ya ilmu. Nah, ilmunya itu ada setelah sudah dilakukan oleh orang-orang dulu terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin Indah bisa jadi udah ngelakuin ya saat ini, cuman nggak tahu, oh itu ternyata namanya log frame tuh, oh itu namanya logika perubahan tuh gitu. Nah, itu jadi bisa jadi gitu. Nah, kalau misalnya memang ingin belajar lebih jauh gitu, itu tadi balik ya yang udah saya bilang tadi, banyak-banyak belajar aja dari media-media yang ada. Terus gimana biar tetap sustain? Nah, itu
kolaborasi dan partisipasi itu adalah kunci ya, gitu. Yang membedakan dengan program-program lain. Yang membedakan adalah sustain atau tidaknya program digagas itu adalah dari keinginan perusahaan gitu. Jadi kita wilayah sasaran kita tidak memilih berdasarkan need assessment, tapi memang dari perusahaan sudah punya wilayah-wilayah strategis gitu, itu yang kita lakukan. Itu singkatnya Mbak Rati. Terima kasih Mbak Wulan. Semoga untuk Mbak Indah Kusuma sudah cukup menjawab ya pertanyaannya. Oke. Nah, selanjutnya karena masih ada waktu, saya mau buka satu lagi pertanyaan untuk teman-teman yang raise hand. Boleh kita berikan kesempatan untuk dapat bertanya langsung. Kita tunggu. Kalau tidak ada yang raise hand, kita akan ambil pertanyaan dari kolom chat. Oke. Ya, oke, kita ambil pertanyaan dari kolom chat aja ya, karena sebenarnya dari pertanyaan dari kolom chat juga banyak sekali yang belum terjawab. Ini ada pertanyaan dari Fajar Alam Yuda dari Malang. Ini pertanyaan untuk Mbak Wulan dan Panji. Bagaimana membangun kepercayaan atau trust kepada masyarakat agar sebuah proyek dapat diterima? Gitu. Mungkin Panji mau menjelaskan terlebih dulu. Masih di-mute? Oke. Ya. Trust masyarakat. Ini kalau proyek atau proyek mau diterima sama trust masyarakat, sebenarnya trust itu kan nggak bisa datang di saat kita datang pertama kali. Mereka itu atau masyarakat itu akan trust by process. Jadi untuk yang pertama kali teman-teman bisa lakukan sama masyarakat sebenarnya adalah menjelaskan secara clear program apa yang sebenarnya mau dikerjakan, apa tanggung jawab masyarakat yang bisa dilakukan, apa tanggung jawab kita sebagai community worker atau membawa organisasi kita terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi harus clear apa yang dikerjakan masyarakat, apa yang dikerjakan kita. Karena biasanya bias tuh, biasanya banget nih, kita nggak pernah tahu ya, masyarakat kadang taunya, ini kalau kita nggak clear, masyarakat kadang suka mikir, oh ini ada yang mau ngasih dana nih, jangan-jangan ini mau bikin bantu kita. Saya pernah ditanya, Mas ini mau bikin jalan ya buat di desa ya? Mas ini mau bikin musola ya? Atau Mas ini mau bikin masjid? Oh enggak, Bu, kita mau bikin program pendidikan buat adik-adik. Oh gitu, emang kayak gimana? Nah, harus ada namanya satu momen pada saat pertama kali masuk ke suatu desa misalnya di masyarakat, teman-teman harus jelaskan secara clear. Biasanya jangan sendirian. Lakukan itu bersama dengan the local leaders atau local hero-nya. Bisa kepala desa atau bisa orang yang sangat dipercaya sama masyarakat untuk didengarkan. Terkadang bahasa dan budaya itu juga akan mempengaruhi bagaimana penerimaan masyarakat. Jadi kan sebelum kayak jodoh ya, sebelum dipercaya pasti kan harus diterima dulu gitu kan. Tiba-tiba masa kita langsung nikah kan nggak mungkin. Jadi sama masyarakat itu sama aja kayak kita membangun relasi sama orang lain. Sebelum kita dipercaya ya kita harus diterima dulu sama dia gitu. Jadi untuk dapat diterima kita harus jelaskan maksud kita apa, kita mau ngapain. Tapi supaya itu diterima dengan mudah, kita harus punya orang yang kenal sama dia gitu kan. Sama aja kita kayak sama masyarakat gitu. Jadi kita harus didampingi juga. Biasanya kami melakukan penjelasan di awal itu bersama dengan the local leaders or hero yang benar-benar mereka memahami masyarakat. Nggak harus kepala desa ya, bisa jadi tokoh masyarakat loh di sana. Supaya apa? Supaya trust itu pelan-pelan muncul. Sebelum kita membuat trust di masyarakat, buat dulu trust di local leaders tadi atau local hero tadi. Supaya mereka akan menguatkan. Karena sesungguhnya kapasitas kita sebagai community workers itu terbatas sekali tanpa bantuan orang-orang seperti itu. Percaya atau enggak, semua community development project itu enggak berlanjut. Rata-rata riset yang saya ambil sama teman-teman adalah karena ketidakinginan masyarakat untuk melanjutkan. Kenapa? Karena ketidakadanya pemilikan masyarakat terhadap project itu sendiri. Saya selalu bilang sama teman-teman Komdev yang lagi turun, kita bilang, ini adalah proyek bersama. Jangan sampai ini adalah proyeknya kita nggak ada, kita ngilang, mereka udah nggak ngelanjutin. Jadi pelan-pelan harus ada namanya step by step untuk bisa diseminasi. Kalau kata kita tuh kayak pelan-pelan kita harus melatih orang lokal untuk bisa mengerjakan proyek itu sendiri supaya nanti ketika kita nggak ada, mereka bisa melanjutkan.
dorong juga kepala desa untuk mendorong kebijakan desa supaya proyeknya tetap jalan. Mungkin itu sih, trust, supaya ada trust di masyarakat, dan mungkin tadi menjawab juga yang sustainability untuk proyeknya sendiri. Oke, terima kasih Panji. Betul, karena saya juga sering kalau misalnya turun ke lapangan, walaupun misalnya baru sampai asesmen, tapi udah ditodong. Untuk apa nih? Mau bikin apa nih? Gitu kan. Menyalon gubernur yang mana nih? Gitu ya? Iya. Atau mau bikin, ya benar, mau bikin fasilitas umum apa gitu kan, mau kasih bantuan apa gitu. Iya. Oke, jadi memang kita harus bekerja bersama, berdampingan ya, bersama local leaders, menjalin hubungan dengan masyarakat, sampai kemudian tadi yang menarik, kata Panji bilang bahwa awalnya trust, tapi kemudian nanti bisa jadi ada sense of belonging ya, masyarakat bisa merasa memiliki proyek itu. Oke, dan kemudian kalau Mbak Wulan, bagaimana nih Mbak membangun kepercayaan atau trust kepada masyarakat? Gitu. Oke. Kurang lebihnya sama ya Ti ya, ownership gitu. Cuman memang kalau kita kan biasanya memang punya tujuan yang lain, yaitu untuk menjaga hubungan baik gitu ya antara wilayah dampingan kita, sekolah dampingan kita, kemudian dengan perusahaan sebagai pemilik program gitu. Jadi selain kepercayaannya itu ke kita, ke pelaksana, tapi juga kita mencoba membangun itu kepada perusahaan gitu. Jadi tentunya memang sejauh ini sih memang kita tuh mungkin bedanya adalah kita datang itu mereka sudah tahu perusahaannya, karena biasanya kan wilayahnya kalau CSR tuh memang yang dipilih jadi wilayah prioritas kan yang daerah kerjanya ini ya perusahaan gitu. Jadi mereka udah tahu, udah kenal gitu, dan tinggal bagaimana kita kemudian ini sih kalau di Gagas tuh tantangannya adalah meyakinkan bahwa yang kita mau lakukan ini tuh bukan yang seperti dulu-dulu gitu, tapi ini adalah pendampingan. Nah, kadang-kadang kan kalau yang sudah biasa diberi gitu ya, kadang-kadang kalau untuk melakukan itu kan agak berat ya. Agak berat. Nah, agak beratnya itu mungkin kita bisa, itulah gunanya ada teman-teman fasilitator gitu ya, yang di backup juga sama teman-teman pendamping yang ada di kantor itu untuk membuat strategi-strategi supaya pelan-pelan para ekosistem sekolah ini di wilayah dengan perusahaan juga mau bergerak untuk melakukan kegiatan yang lebih nyata, tidak hanya charity. Caranya itu sih balik lagi benar dengan partisipasi, jadi ada rasa ownership ya ke programnya, kemudian kolaboratif begitu. Sama saya selalu percaya intensi ya, jadi intensi kita atau niatan kita itu akan selalu bisa tercermin di setiap perilaku yang kita lakukan di lapangan gitu. Jadi memang sangat tricky, itu akan ngaruh sekali nanti di rekrutmen ketika memilih fasilitator yang akan kita terjunkan di lapangan gitu. Adalah orang-orang yang memang kita cari memang yang gak cuma pengalaman aja, tapi dia punya sentuhan interpersonal kalau bahasanya Panji ya, karena memang dia itu kayak garda ininya ya, ujung tombaknya yang akan sentuhan langsung sama masyarakat. Jadi itu, jadi ada apa untuk kepercayaan itu ada dari reinforcement dari atasnya ya, jadi kayak kita bikin forum dan desain yang memang kolaboratif, tapi kita juga mengedepankan interpersonal skill dari tim kita. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Jadi memang diperlukan dukungan dari berbagai pihak ya, gitu. Tidak hanya community worker-nya aja di lapangan, tetapi juga dari teman-teman tim yang ada di kantor ya Mbak, untuk menciptakan strategi-strategi sehingga proyek ini bisa diterima oleh masyarakat. Oke, nah teman-teman tadi sudah ada 6 pertanyaan dari peserta yang sudah dijawab dengan baik sekali oleh Mbak Wulan maupun kepada Panji, dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain di kolom chat yang mungkin teman-teman masih penasaran untuk tahu jawabannya. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya langsung ke Panji lewat Instagramnya Panji ya Panji? Iya. Di mana tuh? @Panji Aziz, betul? Panji Aziz. Pakai Z. Pakai Z, oke. Panji Aziz ya. Dua-duanya pakai Z, oke. Dan mungkin bisa juga teman-teman bisa main ke Instagramnya Kolaboratorium @Kolaboratorium. Nanti teman-teman di situ juga bisa dapat info-info terkait kelas-kelas dari Gagas Talenta Academy yang lain. Oke.
Nah, sebelum menutup acara ini, saya pengen meminta closing statement nih dari Mbak Wulan maupun Panji. Apa sih pesannya untuk teman-teman yang mau memulai atau mungkin udah mulai tapi ingin mengembangkan lagi kegiatan Komdevnya? Boleh mungkin dimulai dari Mbak Wulan? Oh, jadi aku dulu. Oke, closing statement ya. Oke. Teman-teman apa ya, niat baik itu memang ini ya, saya suka analogikan dengan niat baik itu seperti berkirim surat. Kalau kita kirim ke alamat yang salah, maka nggak akan sampai ke tujuan yang benar juga gitu. Jadi peran kita sebagai community development enthusiast gitu adalah memastikan proses menuliskan alamatnya, mengantarkan suratnya, dan kemudian mengetuk pintu orang tersebut itu dilakukan dengan cara yang benar dan baik. Nah, mudah-mudahan sesi kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sehingga bisa semakin mantap untuk bisa berkontribusi gitu ya ke lingkungan sekitarnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Kalau dari Panji, apa nih closing statement-nya? Oke, dari aku gini sih, mungkin community development, bidang ini tuh bidang yang perjalanannya cukup panjang ya. Buat teman-teman yang sudah berada di sini, selamat karena kita berjalan di tempat yang sunyi dan sepi, nggak semua orang mau ada di tempat ini. Tapi buat orang-orang yang mau baru bergabung atau mau terjun di dunia ini, saya ucapkan juga harus jalan. Karena kenapa? Karena niatan baik itu harus direalisasikan. Karena nggak akan ada namanya suatu hal masyarakat bisa terbantu tanpa orang-orang seperti community development worker itu sendiri. Dan satu hal yang harus diingat adalah Komdev ini pekerjaannya itu adalah pekerjaan titik tengah menurutku. Karena ada satu, kita bekerja untuk duniawi, ngebantu orang lain. Dan yang kedua itu sebenarnya itu untuk akhirat juga teman-teman. Nggak pernah tahu loh, ternyata setiap apa yang teman-teman lakukan di masyarakat itu bisa dihitung sebagai ladang pahala juga pada akhirnya. Satu senyum masyarakat misalnya itu bisa ngebantu teman-teman untuk jalan di Shirathul Mustaqim, nanti kita nggak pernah tahu. Jadi pekerjaan ini menurutku apapun agamanya itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan buat orang lain, khususnya juga buat diri kita sendiri. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi berjalan di Komdev Worker ini. Oke, terima kasih kepada Pak Inggi. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari Pak Inggi maupun dari Mbak Wulan. Nah, mudah-mudahan materi yang disampaikan mereka berdua pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, teman-teman, di webinar kali ini kami tidak menyediakan sertifikat, tapi nanti kami akan mengirimkan notulensi acara untuk teman-teman yang mengisi form evaluasi. Nanti form evaluasinya akan dikirimkan. Ya, oke. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, yaitu Panji, kemudian juga Mbak Wulan yang sudah berbagi terkait community development, bagaimana memulai community-based initiative. Juga terima kasih kepada audiens yang sudah telah begitu antusias mengikuti sesi ini. Nah, terima kasih juga kepada penyelenggara Gagas Talenta Academy yang sudah berupaya agar kegiatan ini dapat terlaksana. Saya Rati, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Oke, terima kasih Rati. Gimana teman-teman sudah sharing dengan dua narasumber kita? Tadi juga saya sudah kasih pengantar untuk Komdev di awal. Makin bingung atau makin clear? Tapi sebelumnya saya ajak juga untuk tepuk tangan dulu yuk untuk pembicara kita pada yang hari ini pagi menjelang siang gitu ya. Bisa pakai reaction, bisa pakai tepuk tangan biasa juga. Oke, nah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kita juga concern untuk membuat wadah belajar buat teman-teman yang memang tertarik di bidang community worker, yang tertarik menjadi community worker, kita akan menyediakan beberapa serial kelas gitu ya. Hari ini mungkin kita kenalin dulu kulit luarnya gitu, biar teman-teman makin penasaran. Karena niat baik aja kayaknya nggak cukup ya, harus ada langkah awal, harus ada action yang teman-teman mulai lakukan khususnya di bidang Komdev ini. Nah, tadi juga sudah ada beberapa penanya yang sudah dipilih oleh
panitia kita gitu ya, karena tadi di awal juga disempat dibicarakan oleh Rati kalau kita ada door prize yang akan kita berikan untuk 3 penanya pilihan panitia gitu. Jadi selamat untuk Mas Ade Hilman, kemudian ada Mas Haris dan juga Mbak Indah Kusuma. Nanti kita bisa japri-japrian untuk alamatnya ya. Oke. Dan teman-teman, untuk teman-teman semuanya terima kasih banyak atas antusiasnya. Peserta kita dari awal tadi sampai akhir tuh cenderung tetap ya, tidak ada yang live group, berarti mungkin bahasan kita cukup menarik dan tidak membosankan. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, kita punya apa sih di kelas-kelas yang selanjutnya? Saya akan memberikan info terkait dengan kelas yang adalah kelas tentang pengenalan community development. Jadi kelas selanjutnya, kelas tentang pengenalan community development yang rencananya akan dilaksanakan 2 minggu dari sekarang. Jadi di tanggal 27 Februari, 27 Juni 2020 ya. Oke, nanti akan disertakan juga di saat kami mengirimkan form evaluasi di email teman-teman, akan kami informasikan apa sih isi dari kelas pengenalan untuk community development. Nah, sebelum kita menutup sesi, kita tadi sudah berfoto bersama dulu ya di depan ya, tapi nggak apa-apa, mungkin ada perbedaan peserta di awal dan juga di akhir. Jadi saya hobi sekali nih hari ini ngajak foto bersama, terutama untuk membuka videonya masing-masing terlebih dahulu, agar muka kita kelihatan gitu ya. Silakan. Jadi ini ada 4 slide. Kita nggak tahu ada di slide yang keberapa, jadi saya akan pimpin untuk keempat-empatnya waktu tersebut, teman-teman. Oke, dimulai dari slide pertama. Terima kasih untuk yang sudah membuka videonya. Kita akan mulai 1, 2, 3. Silakan kasih lihat senyum terindah. Oke. Kita pindah ke slide kedua. Slide kedua, terima kasih juga yang sudah buka videonya. Kita akan foto 1, 2, 3, senyum. Kita berlari ke slide ketiga. Saya nggak bisa bayangin ya kalau slide-nya ada 20. Ya, 1, 2, 3. Oke. Dan ini di slide terakhir ya. Oke, kita akan foto di slide terakhir. Silakan yang belum buka videonya. Silakan dibuka. Iya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman belum daftar, kemudian baru gabung, teman-teman nanti bisa ngedrop emailnya gitu ya. Oke, ini dia. Terima kasih sudah dibantu, tadi ada kendala teknis. Kita akan ada kelas pengenalan community development yang akan membahas tentang prinsip-prinsip, ragam kegiatan, peran dan keterampilan, ragam peluang dan jenjang karirnya, serta kontribusi yang bisa dilakukan untuk SDGs. Tadi yang sudah di awal bahwa Komdev ini kita sepakati sebagai pilihan dan juga sebagai jantung dari pencapaian tujuan-tujuan development berkelanjutan. Begitu teman-teman, untuk pertemuan hari ini waktunya juga sudah habis. Kontrak kita dari jam 10 sampai 11.45. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah membantu berlangsungnya acara, dan kita butuh masukan buat teman-teman yang tadi belum setor email, nanti bisa hubungi kontak person kita, Rima, gitu ya. Oke, nanti kita kirimkan menyusul email untuk evaluasi dan juga notulensi untuk acara kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kelas seri kelas Gagas Talenta Academy selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.